Kecelakaan tragis yang dialami Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah 4 November 2021 lalu hingga kini masih menebar duka di hati keluarga dan begitu banyak orang. Musibah tersebut menyebabkan Vanessa dan Bibi meninggal dunia serta anak mereka dan pengasuhnya luka-luka. Sementara sang sopir Tubagus Jody yang hanya menderita luka ringan tidak luput dari sorotan tajam publik. Lantas seperti apa kondisi terkini kediaman Jody yang kabarnya kini kosong? Dan bagaimana pula sosok Jody di mata tetangga hingga keluarga Vanessa dan juga Bibi? Benarkah ia bukanlah seorang supir dan baru saja bisa menyetir belum lama ini? Seperti apa reaksi keluarga atas pengakuan Jody kepada pihak kepolisian? Benarkah ia memang telah mengaku bahwa ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi bahkan sambil bermain handphone sebelum kecelakaan terjadi? Dan benarkah ia akan dikenakan pasal berlapis jika terbukti bersalah? Seperti apa pula kesaksian Ansori seorang warga di TKP? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah, nama Tubagus Jody pun menjadi perbincangan panas publik. Ia merupakan supir yang mengendarai mobil Vanessa dan keluarga dalam perjalanan ke Surabaya 4 November lalu. Secara langsung, tim Intens Investigasi pun menyambangi kediaman Jody di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun, suasana rumah tampak sepi, tidak ada seorang pun di sana. Menurut Ketua RT setempat, seluruh keluarga saat ini tengah berada di Surabaya untuk memberi dukungan bagi Jody yang tengah menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Lantas seperti apa kesaksian masyarakat sekitar terkait kepribadian Jody? Dan seperti apa komunikasi terakhir keluarga sebelum akhirnya berangkat ke Surabaya untuk mendampingi Jody? Maksudnya udah lama nggak kelihatan atau gimana nih? Jody itu tinggal sudah lama, lebih dari 10 tahun, tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya sekarang lagi di Surabaya, makanya rumahnya juga sepi 2 hari yang lalu lah, atau 3 hari yang lalu. Mendampingi Jody, ini beserta ibunya ya, jadi ibunya. Yang jelas kedua orang tuanya, terutama ibunya sangat shock. Apalagi kalau mungkin ya, kalau misalnya beliau mendengar berita-berita, saya sih berharap tidak lah ya. Jody itu dekat dengan masyarakat secara umum, masyarakat atau warga, khususnya di warga RT 02 bersikap pasif dulu lah. Nah, bersabar dulu karena bagaimanapun ini musibah bagi kita ya, karena tetangga kita kena musibah. Orang tuanya sempat nyamperin saya mungkin untuk minta maaf, tapi saya ngerasa saya belum bisa untuk bertemu. Dan saya dapat informasinya itu dari orang tuanya lewat grup WhatsApp. Oh, maksudnya orang tuanya langsung Menyampaikan ada bahwa anaknya Jody telah terjadi kecelakaan. Dan juga kita shock dan kaget lah ya. Minta doanya mudah-mudahan Jody sehat. Terus kemudian juga kami warga menyampaikan bela sungkawa lah. Di balik kecelakaan tragis yang menimpa Vanessa Angel dan keluarga, terungkap sejumlah fakta mengejutkan terkait sosok Jody. Yang pertama,
Ini bukanlah pertama kalinya untuk Jody mengalami kecelakaan saat berkendara. Warganet menyebut jika sebelumnya pernah mengingat postingan Vanessa mengganti spion mobilnya yang baru ia beli karena menyerempet truk saat dikendarai Jody. Yang kedua dan tidak kalah mengejutkan, ternyata Jody baru belajar menyetir sejak bulan Februari lalu. Hal itu pun diungkap oleh orang terdekat Vanessa dan Bibi yang pernah menanyakan hal itu secara langsung. Ketiga, di mata para tetangganya, Jody bukanlah berprofesi sebagai seorang sopir, melainkan seorang fotografer dan konten kreator. Dan yang keempat, Jody pun dikabarkan memiliki kedekatan dengan adik perempuan Bibi yang kini menjadi sorotan tajam warganet. Lewat unggahan mereka di sosial media, menurut warganet, kedekatan mereka terlihat lebih dari sekedar hubungan pertemanan. Lantas, seperti apa pandangan keluarga Vanessa dan Bibi terhadap sosok Jody yang telah bekerja selama setahun belakangan ini? Dan benarkah ia memang memiliki kedekatan khusus dengan Fuji, adik Bibi? Katanya Jody pernah menabrakkan mobil almarhum juga, kamu udah tahu? Bukan menabrakkan, pernah saya tahu dulu, lecet. Iya. Lecet pinggir sedikit. Waktu pertama kali dia datang itu kan Jody masih belajar mobil. Belajar nyetir. Februari itu. Februari tahun lalu ya. Februari tahun ini. Si Jody itu kan belajar nyetir tuh, jadi yang nyetir tuh full itu si Bibi gitu. Tapi karena emang Bibi itu suka banget naik mobil kemana-mana, dia tuh katanya suka nyetir. Mungkin nggak tahu ya kenapa kok bisa kemarin itu si Jody gitu lah yang nyetir. Padahal waktu kayak beberapa kali ke Malang itu yang nyetir tuh Bibi sendiri. Gantian biasanya. Jarang pulang karena kesibukannya, mungkin karena kesibukannya. Tapi saya tidak tahu persis karena tidak dapat informasi dia kerja di mana. Tapi sih tahu saya profesinya bukan supir, dia adalah fotografer, konten kreator. Orang tuanya konsultan. Jadi orang tuanya bekerja, Jody juga mungkin bekerja, jadi mandiri lah. Saya juga kurang tahu kenapa bisa Mas Bibi percaya sama dia. Saya sama mamanya tidak tahu sama sekali karena kami kan tidak tinggal di sini gitu. Saya nggak pernah berkomunikasi untuk hal-hal pekerjaan, baik itu supirnya Vanessa atau yang kerja dengan Bibi gitu. Jadi kami tidak tahu. Tapi beberapa kali kita kesini datang dekat mereka, dikenalinnya itu supirnya. Tapi kalau saya secara pribadi hanya kenal tahu aja, tapi nggak tahu secara detail dia seperti apa. Seperti apa reaksi keluarga atas pengakuan Jody kepada pihak kepolisian? Benarkah ia memang telah mengaku bahwa ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi bahkan sambil bermain handphone sebelum kecelakaan terjadi? Dan benarkah ia akan dikenakan pasal berlapis jika terbukti bersalah? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tidak dipungkiri, banyak pihak yang menyayangkan musibah kecelakaan maut Vanessa Angel dan keluarganya. Terlebih, dari fakta-fakta yang terungkap, memang terjadi unsur pelanggaran, di antaranya Jody yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di atas 100 km per jam. Hingga akhirnya, pada kilometer 672, mobil pun mengalami oleng dan menabrak pembatas beton. Saking kerasnya, airbag yang posisinya berada di depan Bibi sampai pecah. Kepada tim Intens Investigasi, ayah Bibi mengungkapkan bahwa hukum harus ditegakkan jika nantinya terbukti terdapat kesalahan sopir hingga menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa putra dan menantunya itu.
Pasalnya, peristiwa tersebut membuat ia sekeluarga mengalami trauma, bahkan dirundung kesedihan hingga seumur hidup. Setiap kali mendengar ataupun melihat dan juga mengingat segala sesuatu tentang Bibi, air mata mereka pun terus mengalir. Jadi kalau jelaskan posisinya antara Jody dengan Mbak Vanessa ini secara bergantian, menyetir secara bergantian. Mulai kalau mulainya jam 5 ya, di kilometer 80 Jakarta, itu yang nyetir adalah Jody. Dari Jody kemudian berganti di kilometer 379 di Jawa Tengah, yang nyetir adalah si Baby alias almarhum. Kemudian berganti lagi di kilometer 400, itu yang mengemudikan si Jody lagi sampai terjadinya accident di kilometer kurang lebih 672 di wilayah tol Jombang. Saya maunya hukum memang ditegakkan di dalam hal ini. Karena ini kejadiannya luar biasa. Resiko yang ditimbulkan itu sudah bukannya bikin trauma anaknya, bikin trauma kami sekeluarga. Saya selaku papanya dan mamanya, itu traumanya, kalau istilah istri saya tadi, dibikinnya kita nangis seumur hidup. Kenyataannya sih memang begitu ya. Saya juga lihat kan di itunya ya, banyak ya, udah tersebar di medsos, kecepatannya sangat tinggi sekali, dia main handphone. Aduh, ya kecewa banget lah, kecewa ya. Merinding saya, serem ngeliat itunya, speedometernya ya, sampai nggak ngebayangin gitu ya. Jelas aja sampai mobilnya itu sampai rinsek. Kalau untuk Jody, gini, apapun alasannya itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Apapun. Dengan dia posting aja itu udah salah. Kan nggak boleh. Posting dalam nyetir itu, posting itu nggak boleh. Itu udah peraturan lalu lintas yang baru juga nggak boleh, ngerokok nggak boleh, main handphone nggak boleh. Apalagi kalau kita lihat ya di postingan itu 190 km per jam, itu gila itu. Itu sih gila banget. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu, dia main handphone, tiba-tiba ada belokan seperti itu, ya udah pasti. Karena direktur lalu lintas Polda Jawa Timur bilang bahwa tidak ada bekas rem sama sekali. Sementara itu di sosial media, belakangan ini netizen pun juga dibuat heboh dengan postingan story Jody yang diduga saat sedang ngebut menjadi viral. Di sisi lain, pihak kepolisian kini telah menaikkan status proses hukum terhadap Jody dari pemeriksaan ke tingkat penyidikan. Sejumlah bukti-bukti dan saksi pun telah diperiksa guna mengusut tuntas peristiwa kecelakaan maut yang terjadi dalam perjalanan Vanessa dan Bibi ke Surabaya. Dan jika terbukti Jody melakukan kelalaian atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan menyetir saat kejadian, sanksi pidana pun telah menanti dirinya. Bagaimana pandangan pakar hukum terkait peristiwa tersebut? Benarkah Jody terancam hukuman berat dengan pasal berlapis? Saya udah tahu kalau tes urinnya Jody itu saya udah tahu bahwa dia hasilnya negatif. Kalau saya bilang sih memang tinggal nanti aja penyelidikan seperti apa, BAP-nya seperti apa yang diakuin itu aja sebenarnya. Udah tinggal diakuin aja seperti apa gitu. Karena bagi saya dengan kecepatan segitu dia tidak siap. Kondisi korban atau pengendara agar dia tidak mengalami trauma, kita pulihkan dulu. Kalau dia sudah tingkat kesadarannya pulih, maka kita akan melakukan tahapannya adalah penyelidikan, Mbak. Nah, dari penyelidikan kita sudah melakukan penyelidikan, kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan saksi-saksi yang kita periksa. Di pasal 359 KUHP itu masuk di situ. Barang siapa yang kealpaannya atau kesengajaannya membuat orang lain meninggal akan diancam hukuman selama 5 tahun. Ya memang pasalnya ada. Dan banyak jurisprudensi yang sudah ada sebenarnya. Bukan hanya kasus Vanessa Angel saja. Mungkin kalau kita ngomong ada kasus anaknya Ahmad Dhani misalnya.
kasus Saiful Jamil dan lain-lain itu sama. Nggak mungkin sengaja, tidak mungkin lah. Tapi pasal itu ada. Kalau misalnya karena disengaja ada dugaan, berarti kan bukan 359 lagi. Kemungkinan pasal pembunuhan. Dan itu ancaman hukumannya lebih tinggi lagi 20 tahun. Seperti apa kesaksian Ansori, seorang warga di TKP yang sigap menyelamatkan Gala hingga menuai pujian dari banyak orang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di balik duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menggulirkan sejumlah kisah kesaksian dari sejumlah masyarakat yang kala itu berada di tempat kejadian perkara. Seperti halnya baru-baru ini, jagat maya pun dihebohkan oleh rekaman video yang memperlihatkan seorang pria bernama Ansori menyelamatkan Gala Sky saat musibah kecelakaan terjadi. Meski dalam kondisi tubuh yang tengah sakit, Ansori pun tanpa berpikir panjang langsung menuju ke arah mobil sambil berusaha mengecek keadaan seluruh penumpang. Aksinya pun juga menuai sorotan warganet yang memuji kemuliaan hati Ansori dalam membantu sesama yang terkena musibah. Lantas seperti apa kesaksian Ansori sebagai saksi mata dalam peristiwa naas tersebut? Begitu terdengar letusan dier itu, ledakan dier seperti saat itu pula saya melihat sebuah mobil putih sedang terjadi kecelakaan tunggal kelihatannya, Mas. Terus waktu itu saya bergegas menuju TKP karena kondisi di jalan tol di atas, saya berusaha naik. Saya mengintip dalam mobil. Saya melihat seorang wanita yang baru sadar dari pingsan kelihatannya itu, Mas. Berada di jok paling belakang. Ingin mengeluarkan, saya membuka pintu depan, pintu samping, nggak bisa. Saya mau membuka jok belakang juga nggak bisa. Dan saat itu, setelah itu, saya ditegur oleh pengendara lain, sudah mas, nunggu aparat saja. Seperti di video, ya parah, Mas. Mobil itu yang sebelah kiri, pintu depan sama pintu belakangnya itu sudah terlepas. Terus kondisi sebelah kirinya parah banget. Lampu depan itu, kedua-dua lampu depan itu kayaknya sudah berceceran. Belum tahu, Mas. Saya baru tahu setelah 2 jam kemudian. Saya mengucap ya alhamdulillah, terima kasih dia bisa selamat. Detik-detik penyelamatan putra sematawayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah saat kecelakaan terjadi pun viral di jagat maya. Kala itu, Ansori tampak berlari membawa Gala dan menyerahkan kepada pihak berwajib. Ia pun menemukan sang bocah tengah menangis di dalam sebuah mobil seorang diri. Namun ternyata sebelum digendong oleh Ansori, Gala lebih dulu ditemukan oleh seorang pedagang bernama Aris. Pilunya, ia menyaksikan Gala merangkak sambil menangis menuju tubuh sang bunda yang tidak bernyawa. Dengan sigap, ia pun kemudian menggendong Gala dan menyerahkan kepada Jody. Namun karena keadaan tengah panik, ia pun menitipkan Gala kepada seorang pengendara mobil agar tidak kepanasan, terlebih tubuhnya penuh dengan luka-luka. Saya cuma melihat ada luka di atas mata itu saja kok, Mas, saat itu. Dan bayi itu menangis saat saya angkat, dia itu mau terjelungkup ke depan. Saya juga nggak tahu itu mobil siapa, juga nggak tahu. Terus bayi itu asalnya dari mana, siapa yang membawa ke situ, saya juga tidak tahu. Saya naik melihat anaknya Vanessa merangkak dari mana itu?
merangkak dari depannya mobil. Lalu tak gendong, tak kasihkan ke supirnya. Jadi posisinya di luar mobil? Di luar mobil. Itu terlempar atau gimana? Ya nggak tahu, pokoknya udah tahu-tahu udah di luar. Itu jaraknya sama mobil berapa meter? Sekitar 2 meter. Yang 2 masih di dalam, ke mobil hitam, abu-abu. Ya. Saya masuk, saya nitip karena kepanasan, kasihan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.